Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penyaksi kanal Kim Kelas Inspirasi Menulis Berbahagia. Alhamdulillah, pagi ini saya berkesempatan untuk menayangkan nampak tilas saya tatkala pergi mengajar. Saya setiap hari pergi mengajar ke Pondok Pesantren An-Nafayah di Gulug dari Dusun Tanggulun, Desa Montornah, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sunda. Jaraknya berkisar antara 20 sampai 25 km. Biasanya saya tempuh sekitar 30 menit atau lebih sedikit, karena jalanan harus melewati pegunungan dan sebagian masih rusak, masih belum beraspal, atau kalaupun sudah beraspal masih ada yang rusak jalanan, hingga cukup tersendat saya berangkat ke tempat saya mengajar. Seperti misalnya dalam video shot yang sedang tayang ini jalanan di Gelbora, Prancak, Pasongsongan. Dari desa saya itu ada sekitar 1 kilo. Jadi jalanan masih ada yang terkelupas begitu. Nah, sedangkan ini adalah jalan raya yang menghubungkan Prancak ke Bragung. Aspal keras ya, ada yang sudah pengerasan aspal hot mix gitu. Sisi kanan dan kiri saya berjalan di dusun Prancak ini, inilah apa nama tembakau masyarakat Madura. Tembakau yang kemarin ya hujan gitu ya, agak terlambat daya tanam petani desa Prancak dan Montornah, sehingga masih kecil-kecil di bulan 7 tanggal 22 ini. Sampai di sini rumah-rumah penduduk mulai tidak kelihatan karena jalan ini memasuki gunung, yaitu Gunung Payudan yang ada di Desa Nangker dan Bragung. Gunung Payudan sebenarnya gunung tertinggi di Pulau Madura yang memanjang dari arah timur ke barat sejauh sekitar 10 km. Gunung ini terkenal sebagai gunung yang menjadi tujuan para pensuka mistik ya, berupa pertapaan, karena di tengah Gunung Payudan ini ada gua yang dikenal sebagai tirakat dari Putre Koneng dan Cogodole, yaitu raja-raja dari kerajaan Sumenep tempo dulu. Pegunungan Payudan di samping juga sebagai swaka alam penahan dari erosi, gunung ini juga merupakan sebuah tempat yang cukup indah ya, yang di situ juga ada hutan perawan yang masih lebat sebagai pelindung mata air di kaki gunungnya di sisi selatan. Nampak pintu gerbang di atas jalan kami itu adalah perbatasan Prancak dan Bragung. Setelah memasuki sekitar 500 meter dari arah ini, kami menanjak sudah memasuki sisi timur Pegunungan Payudan. Ini jalan-jalannya ya, padat memang karena jalan poros yang menghubungkan Kecamatan Pasongsongan ke Kecamatan Ganding serta Kecamatan Gulug-Gulug. Di sini jalanan menanjak sudah. Kami memasuki pegunungan Cokpu, istilahnya Nong Cokpu kata orang Madura, yang sebenarnya masih
sambungan dari Gunung Payudan. Nah, ini sudah menanjak, saudara sekalian penyaksi Kim. Di sisi utara kami berjalan ini ada penahan tembok untuk tidak longsor ya, karena di musim penghujan tanah-tanah di sini sangat rawan untuk longsor. Bahkan penahan longsornya sudah jebol di sini. Di sini sisi kiri saya ini sudah jatuh terprosok ke bawah. Ini saya masih dalam tahap naik ke puncak gunung sisi timur Payudan ini. Terus ini menuju ke Desa Bragung nanti. Nah, jalan ini termasuk jalan yang tidak terlalu kuno sebenarnya. Ya, dibangun konon kata cerita-cerita kakek itu dibangun sekitar tahun 80-an, sekitar tahun 80 atau mungkin 78 sampai 80 lah dibangun ini. Di sisi kanan kami lewat di sini memang banyak tumbuhan ya, lebat sekali. Ini sebagai bendung mata air di Desa Bragung. Di bawah ini ada mata air nanti, sehingga tumbuhannya cukup lebat ya, hutan-hutannya cukup lebat. Bahkan sebentar lagi sekitar 100 meter dari sini ya, di puncak ini kami mulai turun. Setelah turun itu masuk ke hutan yang cukup lebat lagi, yang betul-betul dikenal sebagai penyerap air untuk mata air sumber Toronah, istilahnya sumber Toronah Bragung. Nah, ini hutannya. Ini hutan yang disebut oleh orang Madura itu Dampol, Bukit Dampol. Pernah di video shot Kim yang beberapa minggu yang lalu juga kami tayangkan dalam bentuk short film pendek. Ternyata banyak sekali penyoka yang memperhatikan hutan perawan Bukit Dampol ini. Tapi juga merupakan hutan yang cukup bermisteri karena banyak orang meninggal yang dibuang ke sini ya. Banyak kejadian, bahkan hampir tiap tahun ada saja bangkai orang yang mati di sekitar hutan ini, di pinggir jalannya. Tapi ya itulah memang risiko di pinggir hutan, karena memang jadi pembuangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Menjadi pembuangan orang meninggal yang mungkin dirampok di desa mana itu, tapi dibuang di sini di Bukit Dampol ini. Nah, sekarang saya sudah turun melewati hutan jati di sisi selatan ini ya, di sisi selatan Bukit Dampol ini hutan jati. Ini saudara sekalian, hutan jati yang sebentar lagi turun menjadi ke sumber Toronah, istilahnya sumber kuno di Desa Bragung. Di sini hutan jatinya masih kelihatan. Ini hutan jati masih. Nah, ini ada bangunan kelihatan putih sedikit lah ini ya. Ini mata air Toronah. Ini mata airnya. Sedangkan ini irigasinya. Di sisi kanan saya ini irigasi dari sumber Toronah. Rusak. Ini airnya kelihatan. Rusak memang jalannya. Nah, ini kami menuju selatan ke pertigaan Bragung. Jalannya kembali mulus ya. Sisi kiri kanannya sudah ada marka jalan yang dicat putih menunjukkan jalan yang luar biasa bagus. Hadirin penyaksi kelas inspirasi menulis dimanapun, ini puskesmas kecamatan Bragung ya. Nah, ini pertigaan Bragung di Pasar Tokur. Kami ke arah timur ini lurus ke arah timur. Dari pertigaan Tokur ini nanti kami untuk ke Anmapayah mengajar, biasanya lewat jalan pintas ya, sekitar 3 kilo dari sini, nanti ke arah kanan atau ke selatan nanti melalui Desa Penanggungan. Kami menggunakan jalan pintas. Tapi kalau musim hujan
hujan, biasanya kami melewati jalan yang biasa, harus melalui Kecamatan Ganding. Tapi saat ini karena sudah mulai kemarau di Madura, hujannya sudah agak berkurang dalam minggu-minggu ini, jadi kami melewati jalan pintas tadi. Nah, ini jalan yang mulus ini masih jalan antara Kecamatan Pakong ke Kecamatan Ganding untuk menuju ke Kota Sumeneb. Kota Sumeneb dari arah ini sekitar 35 km. Kota Sumeneb, kota di kabupaten paling timur Pulau Madura. Ini pertigaan yang saya lalui sebagai jalan pintas ke arah selatan yang sekitar 2 kilo sampai 3 kilo dari arah sini ke Kecamatan Guluk-Guluk. Nanti ini tembus langsung di kecamatan, di kantor kecamatan, di pertigaan kantor kecamatan. Ini jalan pintas memang yang saya sering lalui selama saya mau ngajar di Pondok Pesantren An-Nuqayyah, tepatnya di Majelis 3 An-Nuqayyah dan Majelis 1 An-Nuqayyah. Nah, jalannya memang kurang mulus. Nah, ini sungai yang pernah mengalami kejadian beberapa minggu yang lalu, 2 orang anak meninggal di waduk ini, yang juga saya sudah buatkan video pendeknya yang lumayan banyak, ribuan yang menontonnya di video pendek itu. Ini Sungai Sarokah. Nah, inilah pertigaan Kecamatan Guluk-Guluk, hadirin penyaksi. Ini pertigaan ini saya lurus ke selatan. Ini ke selatan arahnya menuju ke Pondok Pesantren An-Nuqayyah. Ini kantor Polsek ya. Kemudian juga di selatan Polsek tadi ada Alfamart, sudah ada Alfamart. Jadi mengingat retail ini cukup luar biasa terkenal sampai ke desa-desa, Alfamart bermunculan ya. Luar biasa ini jejaringnya. Ini ke selatan, agak naik sedikit. Nah, ini jalan ke Pondok Pesantren An-Nuqayyah Guluk-Guluk, tempat saya mengajar SMK. Ini ada bangunan tadi di sisi kanan, itu bangunan milik An-Nuqayyah berupa BLK, Balai Latihan Kerja. Nah, ini ya arah Tenggara ini. Ini pertigaan ke kanan langsung ke Pondok Pesantren An-Nuqayyah tentunya, yaitu Bangsaraya, Pesantren An-Nuqayyah yang paling kuno. Sedangkan kami mau menuju ke Sawah Jarin, yaitu salah satu cabang atau daerah An-Nuqayyah yang didirikan oleh Kiai Haji Husaini, yang nanti teruskan perjuangannya oleh Kiai Muhammad Mahfud Husain. Nah, ini sudah mau masuki Majelis 3 An-Nuqayyah. Ini toko-toko masih belum buka milik An-Nuqayyah. An-Nuqayyah Business Center istilahnya di situ. Nah, sebentar lagi sudah mau sampai. Alhamdulillah sudah sampai. Lah, ini murid-murid saya di Majelis 3 An-Nuqayyah. Di Majelis 3 ini ada MTS 3 An-Nuqayyah, ada MI 3 An-Nuqayyah dan SMA 3 An-Nuqayyah. Alhamdulillah selama sekitar 30 menit dari Dusun Tanggulun, akhirnya kami sekeluarga sampai di Pondok Pesantren An-Nuqayyah daerah Sawah Jarin. Assalamualaikum.